Hai guys, welcome to this channel. Mimin mohon dukungan teman-teman agar channel yang kecil ini boleh berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Let's get to the story. Dengan bantuan Yao Lao, Xiaoyan bisa mengisi kembali cincin penyimpanannya dengan berbagai cadangan pil obat yang akan sangat dia butuhkan dalam perjalanan. Jumlah pil obat yang cukup, membuatnya merasa jauh lebih lega. Di benua Douqi seperti ini, siapa yang berani melakukan perjalanan dan bertualang tanpa menyiapkan pil-pil obat untuk bertahan hidup? Xiaoyan kemudian bergegas keluar dari hutan, melewati jalan utama yang menuju ke selatan. Jalan ini mengarah langsung ke perbatasan. Untuk mencapainya Xiaoyan harus melewati 3 benteng militer, sebagai pos pemeriksaan dan penjagaan. 2 benteng pertama cukup aman untuk dilewati, prajurit dan penjagaan di sana tidak sekuat benteng terakhir yang dikenal sebagai Zengui Pass. Di sana ditempatkan 30.000 tentara terbaik. Selain itu, benteng tersebut dipimpin oleh Meng Li, seorang mantan tetua sekte Mystic Cloud. Kekuatannya ada di kelas Dowling. Dinding benteng perbatasan hampir sebesar gunung kecil. Dipersenjatai dengan pemanah berpengalaman serta penghalang energi khusus, karena digunakan untuk menjaga perbatasan. Di sana juga ada kekuatan yang mampu untuk melawan orang-orang yang mencoba melewati benteng dengan cara terbang dari langit. Jika tidak, orang-orang kuat yang memiliki kemampuan terbang dapat dengan leluasa melewati benteng. Selain itu, dalam kekaisaran ada perintah militer dilarang terbang di sekitar benteng perbatasan. Xiaoyan sedikit menghela napas membayangkan senario untuk benar-benar keluar dari kekaisaran Jiama. Jarak dari kota Daling ke perbatasan cukup jauh. Bagi orang biasa, butuh hampir setengah bulan untuk mencapai perbatasan, bahkan Xiaoyan, dengan menggunakan Purple Cloud Wings-nya untuk terbang, menghabiskan 3 hari untuk melewati kedua benteng yang ada di sepanjang jalan. Persis seperti yang diharapkan Xiaoyan, 2 benteng militer pertama tidak begitu ketat, dan tidak diisi oleh orang-orang dari sekte Mystic Cloud. Pasukan di sana juga tidak begitu memperhatikan perintah penangkapan, karena memang perintah tersebut tidak diakui oleh beberapa pejabat kekaisaran. Perasaan Xiaoyan tidak menjadi rileks meskipun dia telah melewati 2 pos penjagaan. Karena dia tahu persis bahwa pos terakhir yaitu Zengui Pass adalah yang paling merepotkan. Sebagai benteng pertahanan negara, menempatkan semua yang terbaik dan terkuat di sana adalah sesuatu yang wajar. Ini adalah garis pertahanan terakhir yang akan mencoba menghalangi Xiaoyan meninggalkan kekaisaran Jiama. Setelah 2 hari menuju pos terakhir, akhirnya Xiaoyan bisa menatap dinding kota yang hampir tak berujung dari atas lereng gunung. Terbang dengan paksa tidak bisa menjadi metode yang andal. Dia ragu sejenak, perlahan mundur dan kemudian memilih untuk menyelinap masuk dalam kerumunan. Beberapa ratus meter di sebelah timur benteng, setelah melewati beberapa suku kecil, akan memasuki wilayah khusus yang terkenal di seluruh benua, yaitu wilayah Black Corner. Banyak orang kuat dari seluruh negara melarikan diri ke wilayah ini sebagai jalan pintas untuk menjadi terkenal di benua Douqi, ataupun meningkatkan kekuatan. Tidak ada hukum yang mengikat siapapun dalam wilayah Black Corner. Yang ada hanyalah hukum rimba, yaitu yang lemah akan menjadi mangsa bagi yang kuat. Tempat ini menjadi wilayah paling kacau di seluruh benua. Bahkan hal-hal yang sulit ditemukan dan dilihat di luar, seperti metode Qi kelas tinggi, teknik Dou, dan berbagai jenis alat dan bahan obat tingkat tinggi, ada dalam wilayah ini. Namun tentu saja dengan harga yang tidak sedikit. Makanya wilayah ini disebut benua miniatur dengan keragamannya. Dan satu lagi, disinilah letak Akademi Jianan yang terkenal di seluruh benua Douqi, di tengah-tengah wilayah Black Corner. Satu-satunya kawasan damai di wilayah ini adalah Akademi Jianan dan daerah luar di sekitar Akademi. Siapapun yang datang dan membawa suasana kacau ke tempat ini, akan berakhir menjadi mayat, dan digantung pada pohon besar yang terletak di garis batas, antara Akademi Jianan dan Black Corner. Hal ini telah berlangsung dari tahun ke tahun tanpa ada pengecualian. Pohon tersebut disebut, pohon roh mati. Sementara itu di jalan utama, sekelompok orang dan kuda melesat melewati jalan yang penuh debu tersebut. Tawa dan percakapan orang-orang itu terdengar di sepanjang jalan. Di belakang kelompok tersebut, terlihat beberapa orang mendorong kereta sambil membawa jubah. Mereka tidak mengenakan pakaian yang sama dengan para tentara bayaran,
karena mereka hanyalah orang upahan yang bertanggung jawab untuk mencuci pakaian, menyiapkan makanan, dan juga membangun tenda. Di antara mereka, terlihat seseorang yang mengenakan topi rusak sambil mendorong kereta. Debu menutupi hampir seluruh wajahnya, hanya sepasang mata yang terlihat jelas di balik topi itu. Dia tidak lain adalah Xiao Yan, yang memanfaatkan rombongan tentara bayaran ini untuk menyelinap masuk ke dalam benteng terakhir kekaisaran. Ketika mereka hampir tiba ke tembok kota, Xiao Yan bisa merasakan ada fluktuasi sensor energi yang terbentuk di sana. Untung saja saya tidak mengambil resiko terbang dengan paksa. Jika tidak, energi tersebut bisa mendeteksi keberadaan saya, kemudian akan menjadi target tembakan para pemanah. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia bisa saja meminjam kekuatan Yao Lao untuk menambah kekuatannya, tapi tidak untuk menghindarkan tubuhnya dari luka, ketika logam langka yang digunakan untuk memanah mengenai tubuhnya. Sebagai suatu kerajaan yang besar dan kuat, siapa yang bisa berpikir bahwa tingkatan kekuatan yang dipersiapkan di pertahanan terakhir seperti Zhen Gui Pass, tidak dapat menangani orang dengan level kekuatan yang tinggi. Lagi pula, Xiao Yan telah mendengar mengenai peralatan-peralatan langka dan misterius yang memperlengkapi benteng tersebut. 100 meter mendekati tembok kota, kelompok orang yang berjalan mulai melambat dan akhirnya berhenti. Dua orang pemimpin kelompok tentara bayaran itu berjalan menuju gerbang kota, kemudian terlihat berbicara akrab dengan penjaga gerbang. Dari gerakannya, tampak tangan pemimpin itu menyodorkan sesuatu dengan diam-diam kepada penjaga gerbang. Bisa dipastikan, ini bukan pertama kalinya, kelompok itu datang ke gerbang ini. Tubuh Xiao Yan menegang dan dipenuhi keringat, sampai mereka mendapat sinyal tangan, tanda mereka bisa masuk ke dalam kota. Xiao Yan menjadi sedikit lebih santai, dan sambil menurunkan kepala, dia mendorong kereta dan berjalan mengikuti kelompok menuju terowongan di bawah gerbang kota. Saat mereka hendak memasuki terowongan, tiba-tiba terdengar teriakan tegas membuat mereka buru-buru berhenti. Siapa yang mengizinkan mereka masuk ke dalam kota dengan sembarangan? Suasana menjadi tegang, saat lusinan tentara dengan jubah besi bersenjata lengkap, memblokir gerbang masuk. Pemimpin kelompok itu mencoba berbicara dengan pemimpin pasukan prajurit yang bernama Meng La, yang menghadang mereka. Dia mengatakan sesuatu dengan cara dan nada menjilat, tapi tidak serta-merta mendapat tanggapan baik. Cukup basa-basi dan omong kosongmu. Membiarkan kalian lolos sebelumnya, mungkin bukan masalah besar, tapi kali ini, saya tidak akan membiarkan kalian melakukannya. Suara Meng La terdengar dingin. Dia mengeluarkan kertas pengumuman yang berwarna putih dan melemparkannya ke penjaga. Periksa rombongan ini, bunuh siapa saja yang cocok seperti pada gambar itu. Para penjaga mulai memeriksa barisan rombongan satu persatu. Tatapan Meng La yang gelap dan dingin, menyapu wajah para pelayan yang tertutup debu. Bersihkan diri kalian. Dengan gerakan yang kaku dan takut, para pelayan yang mendorong kereta mulai membersihkan wajah menggunakan lengan baju mereka. Meng La menggelengkan kepala kecewa. Baru saja dia akan memanglingkan wajah, tiba-tiba tatapannya berhenti pada Xiao Yan dan kemudian berjalan mendekatinya. Semua orang pun ikut mengarahkan pandangan ke arahnya. Dia menatap Xiao Yan tajam dan kemudian refleks berteriak dengan keras. Dia adalah Xiao Yan. Cepat tangkap dia. Reaksi Xiao Yan begitu sigap dan tajam, dia menyerang Meng La dengan satu pukulan berniat untuk membunuhnya. Tapi bagaimanapun juga dia hanya di kelas Doushi. Meng La memuntahkan seteguk darah segar dari tenggorokannya setelah menerima serangan tiba-tiba Xiao Yan, namun dia masih mampu bertahan. Semua mata memandang perubahan yang terjadi dalam beberapa detik, ketika Meng La, yang dikatakan yang paling luar biasa di antara generasi muda, terluka parah dalam satu serangan. Mereka mulai ribut melihat Xiao Yan, dan membicarakan kekacauan yang mengguncang kekaisaran Jiama, hingga Yun Leng seorang doang di sekte mistik laut terbunuh di tangan Xiao Yan. Berbagai macam ekspresi dan emosi berbeda, menatap tajam pada Xiao Yan. Mereka tahu mengenai imbalan bagi siapapun yang dapat memberi informasi ke sekte mistik laut akan keberadaan Xiao Yan, dapat memperoleh metode Suan Class yang sangat langka pasokannya, setara dengan ratusan ribu koin emas. Tidak lama kemudian, lebih dari 10 tombak tajam yang memancarkan cahaya Douki menusuk ke arah kepala Xiao Yan. Dia mencoba menghindar dan mundur cukup jauh ketika tentara-tentara itu berkumpul untuk menyerang. Namun tiba-tiba datang keraguan untuk menyerang, ketika Xiao Yan dengan lantang memperjelas status para prajurit-prajurit itu.
Tuan Muda Mengla, bukankah Anda bekerja untuk kekaisaran, dan para prajurit ini adalah milik kerajaan? Anda rupanya adalah anjing peliharaan sekte Misty Cloud. Saat prajurit-prajurit itu mulai ragu, tiba-tiba wakil komandan Zhen Gui Pas muncul, dan menatap Xiaoyan tajam. Anda telah memasuki kota penting tanpa izin. Sesuai hukum kerajaan, Anda harus ditangkap. Serahkan diri Anda tanpa perlawanan agar Anda tidak terluka. Tangkap dia. Meng Li memerintahkan penangkapan. Dia juga tahu berdasarkan informasi dari Yun San, bahwa Xiaoyan dalam kondisi terluka parah, sehingga sulit untuk mengeluarkan kekuatannya seperti saat dia menyerang sekte Misty Cloud. Mendengar perintah tersebut, ratusan tentara elit dengan senjata lengkap menyerang dan mengepung Xiaoyan. Tidak ada pilihan lain bagi Xiaoyan selain bertahan dari serangan dengan kekuatan yang ada. Namun sebuah keberuntungan bagi Xiaoyan, di saat semua orang dengan aura siap menyerang dan membunuhnya, seseorang yang reputasinya ada di atas Meng Li, datang dan memberi perintah mundur kepada semua prajurit. Dia adalah Mutai, ketua komandan, seseorang yang tidak memiliki keterikatan dengan sekte Misty Cloud. Meng Li hanya bisa menatapnya bungkam, meskipun dia mencoba untuk mencegahnya, tapi dia tidak dapat berbuat lebih. Xiaoyan sedikit tidak percaya melihat situasi yang tiba-tiba berubah menjadi lebih baik. Bahkan ketua komandan Mutai, memuji keberanian Xiaoyan, yang menjadi satu-satunya orang dalam sekian tahun telah berani mempermalukan sekte Misty Cloud. Xiaoyan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada komandan, namun sekali lagi dengan sopan komandan Mutai menjelaskan bahwa ini hanya sesuai lingkup pekerjaannya. Bahkan jika perintah yang diinginkan oleh sekte Misty Cloud disetujui oleh kekaisaran, dia juga pasti akan menangkap Xiaoyan. Meng Li menjadi geram, bahkan kali ini Xiaoyan bisa berhasil lolos, walaupun sejujurnya dia pun memiliki keraguan untuk menyerang Xiaoyan, yang bahkan bisa membunuh Yun Leng.